warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an bal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Malam ini 23 ya kan? Jadi yang saya kesini nggak diundang, saya minta. Saya kesini nggak diundang, saya minta. Gitu ya. Rasanya kalau nggak kesini kurang, belum nggak sempurna. Terus terang bagi saya nggak sempurna. Jadi makanya saya bilang sama Ustaz Reza, saya malam minggu bisa nggak? Saya langsung minta ya. Jadi alhamdulillah kosong ya sudah. Karena gini, memang hubungan silaturahim ini perlu dijaga, dan ini harus dirawat sampai surga. Ya. Kita ketemu jangan hanya di dunia. Sekali teman sampai surga, sekali tetangga sampai surga. Maka nikmat. Hari ini ngobrol, kalau ngobrol bisa lama nih. Ya, kalau ngobrol bisa lama. Tapi kalau ceramah 10 menit, gitu kan? Ini ngobrol. Tapi ngobrolnya biar ada manfaatnya. Tadi yang saya baca adalah tentang doa. Ini ayat ini ada di Al-Baqarah 186 kayaknya 6, dan ini ditaruh sama Allah di tengah ayat-ayat tentang Ramadan. Apa ayat itu mengatakan begini, kalau hamba-hambaku, ini Allah menyampaikan kepada Rasulullah, kalau hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka jawab kepada mereka bahwa aku dekat. Ini penting. Menjadikan Allah itu dekat itu penting. Karena sebetulnya hidup di dunia itu berat. Kita nggak bisa mendikte kan, orang nanti malam apa yang terjadi aja kita nggak tahu, besok nggak tahu, kita sudah rencanakan pleset. Ini berat, hidup ini berat. Oleh karena itu menghadirkan Allah biar dekat itu yang akan menjadikan hidup itu tanpa beban, ringan seringan-ringannya. Ini harus menjadi pegangan. Allah itu dekat. Dekatnya seberapa? Ada pertanyaan, kalau dekat seberapa? Aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada
urat nadi kita. Sebegitu dekatnya Allah. Kita ingin bicara mengenal Allah. Saya memang senang kalau bicara tentang Allah. Biar apa? Hidup itu nikmat kalau mengenal Allah. Jadi Allah segitu dekatnya. Aqrabu min hablil warid. Dekat sekali. Kemudian ayat itu juga meneruskan. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Ini khobar ataupun kabar dalam bahasa Nahwu itu informasi. Informasi ini yang mengatakan Allah, aku pasti memenuhi bila mereka memanggilku. Aku pasti memenuhi panggilan hamba-hambaku. Jadi jangan dikira ketika kita bilang ya Allah, itu Allah nggak nyamperin. Baru bilang ya Allah. Sayangnya kita ngomong ya Allah ketika lagi pepet banget sudah. Baru ngomong ya Allah gitu ya kan? Lagi butuh aja gitu. Baru rasanya tuh ya Allah. Iya. Enggak, saya nggak ngomong bapak. Nggak ngomong bapak, ngomong saya ini. Lo ngomong manggil Allah itu lepas lagi mentok dulu baru kita ngomong ya Allah. Coba bayangkan seandainya kalau setiap saat kita akan panggil nyamperin. Itu Allah, komitmen. Allah itu orangnya komitmen, zat yang paling komitmen. La yukhliful mi'ad, tidak mungkin menyalahin janjinya. Jadi panggilan Allah, apapun panggilannya pakai asmaul husna, ya arhamar rahimin, itu begitu nyamperinnya luar biasa. Nah ini Allah sudah mengatakan seperti ini. Kemudian ujibu da'watad da'a idza da'an falyastajibuni wal yu'minu bi. Oleh karena itu, karena saya sudah sangat peduli sama panggilanmu, kamu juga harus mengikuti aturan-aturanku. Imanlah kepadaku. Nah, kuncinya di iman. Jadi iman ini penting. Percaya sama Allah itu penting. Pokoknya apa yang datang dari Allah imani, meskipun kita belum melaksanakan. Kunci itu ya. Pokoknya kalau Allah sudah menyampaikan, itu harus yakin meskipun kita belum bisa melaksanakan atau bahkan kita melanggar. Tapi jangan sekali-kali masa iya. Itu namanya sudah menolak. Contoh yang ringan-ringan aja deh. Contoh yang ringan. Ketika Allah nyuruh sholat, ini harus diyakini bahwa ini perintah wajib. Meskipun kita belum sempurna sholatnya, ada yang mungkin baru maghrib sama isya, subuhnya lewat, gitu kan? Gak apa-apa. Tapi yakinlah bahwa itu adalah perintah. Pokoknya yang datang dari Allah itu harus diyakini bahwa itu pasti baik dan untuk kita, termasuk puasa ini. Meskipun kita belum bisa maksimal puasanya, sholatnya,
Ada larangan suruh tidak judi, masih judol, gitu kan? Larangan, tapi masih ngelakuin ini. Jangan sekali-kali nggak apa-apa dikit, jangan ngomong dikit. Ya Allah, saya belum bisa meninggalkan. Jadi hal-hal yang dosa. Gini, Rasulullah mengatakan kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu pasti salah. Kita pasti berdosa, masih banyak dosanya. Gak boleh ngomongin orang, senang ngomongin orang. Tapi jangan nggak apa-apa, paling mau begini, jangan. Itu salah, dosa. Tapi akui. Jadi pokoknya yang datang dari Allah iman. Meskipun belum sempurna, suruh sholat 5 waktu, subuhnya masih lewat. Itu terus diakui, ya Allah, saya belum bisa sempurna sholat saya. Ini suruh nggak judi. Sekarang judi mudah banget soalnya kan. Kalau dulu mungkin kalau orang mau judi itu ngumpet-ngumpet ya. Yang kemarin di Lampung tuh kan sampai segitunya kan gitu kan. Itu ngumpet-ngumpet gitu. Sekarang di rumah bisa melakukan itu. Iya kemarin tuh. Kemarin saya ke bengkel gitu ya. Montirnya begini, saya kalau mau mudik saya pasang dulu, pasang. Kalau dapat belum sempat kita boleh gitu, nggak boleh, bilang gitu. Loh saya tapi bisa mudik bukan itu katanya tuh. Waduh, saya nggak bisa jawab. Lah iya, mau mudik dia pasang dulu. Wah, gimana coba ini? Ya, saya katakan yang tidak boleh tetap dikatakan tidak boleh. Meskipun kita masih melakukan, itulah kekurangan kita. Akui. Jadi harus ada pengakuan. Pokoknya kalau depan Allah yang penting ngaku. Kalau di depan Allah tuh jangan sekali-kali bantah. Di depan Allah tuh ngaku aja. Masih senang ngomongin orang, padahal kata Allah orang ngomongin orang itu kayak makan bangkai saudara. Mau? Kita nggak mau kan sebetulnya kan? Begitu. Nah, saya ingin ke doa. Jadi doa itu begini. Begitu dekatnya Allah dengan kita, maka semua doa itu direspon. Pasti direspon. Dalam bahasa agama diijabah, disambut, dijawab. Jadi doa, semua doa itu dijawab sama Allah, direspon. Doa kenapa direspon sama Allah? Doa ini adalah ibadah yang lebih terjaga keikhlasannya dari ibadah-ibadah lain. Kita bisa merasakan. Kita sholat kesini nih masih ada. Saya kesini karena saya mau silaturahim, mau ketemu orang, kan begitu macam-macam. Tapi kalau doa saya tutup-tutupin. Saya punya masalah di kantor, saya semua orang tahu gitu kan? Kan nggak mungkin. Saya punya anak misalnya, doain anak mau ngantuk ini, ini malah ngomong kan? Tetap saya tutupin. Semoga nggak ada yang dengar, gitu kan? Dari itulah doa menjadi ibadah yang lebih ikhlas kesuciannya daripada ibadah lain. Kita merasakan sholat kita kadang ada pengen dilihat, sedekah
naskah kita ini. Tapi kalau doa itu kita sembunyikan ke Allah. Dan doa ini maka kata Rasulullah, ad-du'a'u mukhul ibadah. Inti dari semua ibadah adalah doa. Kita sholat itu sebetulnya apa arti sholat? Apa arti sholat? Doa. Sholat itu artinya doa. Jadi ketika kita sholat sebetulnya itu kita sedang memanggil Allah, gitu kan? Nah, doa ini di bulan Ramadan khususnya, karena ayat ini kebetulan ditaruh di tengah-tengah ayat-ayat tentang Ramadan, sehingga Ramadan ini semestinya doa kita kepada Allah harus lebih banyak. Kadang gini, kita itu banyak keinginan, tapi nggak pernah itu disampaikan ke Allah. Jadi hanya ingin-inginan saja. Ada di antara kita ingin punya anak, yang sudah punya anak agar anaknya itu bisa bekerja mandiri, ingin punya keturunan, cucu, yang belum punya mobil, doa, ingin aja. Kenapa ini keinginan punya mobil nggak disampaikan ke Allah? Bukan berarti kalau minta sama Allah tuh yang ibadah saja ya. Biar bisa soleh, jadi orang soleh, jadi bisa istiqomah, baru kita minta mobil emang nggak boleh sama Allah? Iya boleh kan? Ya boleh, minta mobil ke Allah boleh nggak? Kenapa nggak disampaikan? Malu, ya malu sama Allah. Oh sedikit loh, minta mobil malu sama Allah. Tapi ngomong-ngomong orang gitu kan, gitu. Nggak, ini doa hal-hal yang meskipun yang kita minta dunia, asal itu disampaikan kepada Allah menjadi ibadah. Jadi ibadah, minta mobil, minta rumah, minta apa? Makanya terus apa aja. Nanti juga istrinya juga minta juga. Aduh kuat tadi kan. Ya. Jadi minta. Kita sering banyak keinginan tapi tidak disampaikan kepada Allah. Oleh karena itu Ibnu Athaillah mengatakan gini, maka atlaqa lisanaka bis-su'al fa'lam fa innahu sayu'tika. Wah, ini kuncinya. Kapan Allah menolong lidahmu untuk meminta sama Allah, ketahuilah saat itu Allah akan memberi. Loh, ternyata banyak keinginan kita tidak terlaksana karena kita tidak minta. Jadi sangat minta. Ini diminta aja kita itu. Banyak keinginan tapi nggak pernah disampaikan kepada Allah. Padahal ketika ini sudah bersuara, bahkan manggil Allah tadi, ya Allah, gitu. Ya tadi ketika kepentok baru ya Allah, datang benar Allah itu, dalam arti selesai masalah itu. Ketika sudah ya Allah itu selesai pasti. Pernah nggak merasakan? Pengalaman saya dulu ya. Kayaknya kalau musibah tuh datang lagi.
sampai mentok baru terus akhirnya ingat Allah ya, hilang tuh semuanya, selesai semua. Tapi ini tahapan musibah 1, 2, 3 sampai ke 7 kita gak ingat-ingat gitu. Ya datang terus akhirnya. Rasakan gitu. Saya sering rasakan. Saya sering rasakan. Orang habis musibah. Datang ini, datang. Kuncinya ternyata Allah sedang mendidik kita. Kapan lu? Sampai kapan lu mau kembali? Mau manggil gue sampai kapan? Tinggal dipanggil aja Allah sebenarnya. Ya Allah, selesai. Ini masalah kita mau memanggil Allah dalam arti berdoa yang serius ini kita nunggu mentok. Kalau mentok baru sudah. Nah, pengalaman yang panjang kita seperti itu, saya merasakan begitu. Sekarang saya nggak mau ada musibah, datang lagi musibah lagi. Musibah datang langsung ya Allah, begitu sudah. Jadi nggak akan datang kedua musibah. Coba aja rasakan. Jadi ini doa. Doa Allah itu dekat dan setiap doa itu diterima. Setiap doa itu diterima. Sekali kita memanggil Allah dan meminta, pasti diterima. Dan itu salah satu adab kita berdoa sama Allah. Mintalah kamu kepada Allah dan kamu yakin doamu diterima. Wa anta muqinun. Jadi jangan sampai doa, saya ingin mobil ya Allah, tapi ya terserah lu. Gimana? Terserah engkau aja pokoknya, tapi saya ingin mobil. Ya udah kan, itu bukan doa namanya. Nanti istihara yang lagi ya, istihara ini. Ini kalau doa yakin ya Allah, gue minta mobil. Sebutin aja mereknya, Rubicon atau apa, sebutin aja gitu kan. Wa anta muqinun bihi, dan kamu harus yakin. Itu salah satu adab berdoa itu harus yakin. Nah kalau sudah gitu Allah terima. Nah menerimanya itu Allah paling tahu. Nah kita nggak boleh mengatur Allah itu di situ. Namun kita doa. Tapi masalah caranya, kapannya, nggak usah diatur Allah. Misalnya gini, bisa saja Allah ngasih cash langsung, karena menurut Allah baik untuk kita. Kita minta Rubicon, dikasih Rubicon. Ya. Tapi Allah bisa mengalihkan. Kita minta Rubicon, dikasih Avanza, ya kan? Berarti kelebihan Rubicon itu disimpan sama Allah. Rubicon berapa harganya? Artinya kan Avanza sepersekiannya, berarti jatahnya untuk Rubicon itu Allah simpan untuk yang lain. Karena yang diminta Rubicon dikasih Avanza, maka sisanya Allah simpan tetap untuk kita. Saving. Ini benar-benar di saving sama Allah. Jangan dikira nggak di saving. Ini tentang keimanan. Karena begini, nanti di akhirat itu nanti banyak, kata Rasulullah, banyak orang tercengang ketika diberikan pahala. Ini pahala doa. Ini pahala doa-doa. Di saving sama Allah. Savingnya bisa dinanti untuk di dunia, bisa di akhirat. Setelah tahu dari akhirat doa-doa begitu, dia begini, ya Allah kalau gitu saya begini tahu.
mendingan saya tidak dikabulkan di dunia. Nah, coba ketika kita sudah tahu bahwa itu sama Allah di savingnya diminta Robicon dikasih Avanza, savingnya disimpan sama Allah. Itu nanti Allah nyesal, ya Allah kalau tahu begini saya mendingan doa nggak usah diterima di dunia. Begitu. Jadi doa itu pasti diterima. Kemudian ada yang dialihkan, diganti yang kita menjadi sehat. Yang harusnya kita ketabrak mobil, Allah selamatkan, tidak ketabrak. Gara-gara kita minta Robicon, nggak jadi ketabrak Robicon. Gitu, selamat kita. Padahal tadinya catatan Allah di Lauh Mahfuz kita mau ketabrak Robicon. Ternyata kita minta Robicon. Diganti sama Allah, selamat dari Robicon. Nggak ketabrak. Itu caranya Allah. Jadi semua doa itu pasti diterima. Ekstrimnya, ini pengalaman saya, meskipun doa kamu terpaksa, tetap diterima. Doa terpaksa itu gimana sih? Ada pernah merasakan doa terpaksa? Ini saya cerita, biar kembali. Dulu saya di pondok sering gurah. Karena saya tujuannya biar enak aja ngajinya ringan gitu kan, enggak bukan pengen suaranya bagus enggak. Biasanya kan gurah itu kori-kori itu kayak Ustaz Harun ini pasti pernah gurah. Kalau saya tujuannya bukan karena ingin suaranya bagus, biar ngajinya tuh ringan. Nah, kalau di Kudus orang yang menggurah itu pasti kiai. Namanya kiai, itu ngasih doa. Nah, yang lucunya begitu habis digurah, saya dikasih doa. Dibilang sama dia, ini kamu nggak boleh biasa standarnya, nggak boleh makan gorengan, nggak boleh minum es, dan harus baca doa ini selama 7 hari setiap waktu sholat. Kalau kamu nggak baca, hilang suara kamu. Wah, dipaksa gitu, kan dipaksa doanya. Doanya udah dipaksa. Apa doanya? Itu saya baca doa itu, ini doa apa? Jadi gini, Allahumma akrimni bi husni sauti hatta anna man sami'a kalami wa tilawati yazdadu rifqatan. Sampai apa? Karena dipaksa. Artinya gini, ya Allah, muliakanlah aku dengan suara yang indah. Padahal saya nggak minta tadinya tuh. Saya nggak ada maksud suara bikin bagus juga. Suara saya pas-pasan. Bukan kori. Kayak Pak Fauzi kan ada basic korinya. Kalau saya enggak. Jadi nggak mungkin sama minta suara bagus, nggak mungkin. Tapi disuruh, dipaksa. Kalau nggak baca suara hilang. Akhirnya saya baca, ya Allah, muliakanlah aku dengan suara yang indah, sehingga orang yang mendengar pembicaraanku dan bacaan Qur'anku akan bertambah takut kepadamu. Bukan kepada saya, tapi ini menjadi perantara takut kepada Allah. Singkat cerita, begitu saya di Jakarta, jadi imam di Masjid Bank Indonesia, gitu kan? Ya biasa aja bahasa. Nah itu orang tuh katanya, ini juga katanya juga. Kalau saya tadi imam itu pada nangis. Kok nangis sih? Itu kenapa ya? Nangis karena
bacaan. Dan itu nangisnya kepada Allah. Wah, ini sesuai doa yang dulu doa kepaksa doa. Doa kepaksa. Jadi doa kepaksa pun diterima sama Allah. Ya. Allah itu kalau sudah dipanggil, Allah kalau sudah dipanggil pasti akan datang. Allah kalau sudah diminta pasti ngasih. Allah kalau sudah dimintain tolong pasti memberi. Allah kalau sudah dimintain ampunan pasti ampunin. Makanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah engkau maha pemaaf, suka maafin. Itu doa tuh. Doa malam Lailatul Qadar nih. Ini banyak-banyak doa ini ya. Akhir-akhir Ramadan ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah engkau maha pemaaf, suka maafin, maka maafkan aku. Ini kalau sudah diminta maaf, memberi Allah tuh. Nah, sebagai penutup, hidup ini akan ringan kalau kita bergantungnya sama Allah. Tapi kalau kita bergantung sama diri sendiri, capeknya luar biasa. Apalagi bergantung sama orang, sering kecewa. Ya, iya. Bergantung sama diri sendiri capek sekali, berat sekali. Bergantung sama orang pasti kecewa. Begitu bergantung sama Allah, ringan dan menikmati hidup itu luar biasa. Ramadan disebut bulan doa. Ya, samping bulan Quran, bulan meringankan, bulan sabar, disebut juga bulan doa. Yang lalu biar berlalu. Dalam arti kemarin kita Ramadan masih belum maksimal doanya, maka ini khususnya 23 sampai akhir kita sudah mulai setel gas, ya, setel gas. Dan itu perintah Rasulullah. Rasulullah jarang-jarang memerintahkan yang sunnah. Tarawih Rasulullah nggak nyuruh, tapi menghimbau dengan sangat. Siwak Rasulullah nggak nyuruh, tapi menghimbau dengan sangat. Khusus untuk malam Lailatul Qadar Rasulullah nyuruh. Terutama di malam-malam banjir. Ini kuncinya. Rasulullah mengatakan begini, taharrau Lailatul Qadri fil witri, kejarlah, raihlah Lailatul Qadar di malam ganjil minal ashril awakhir min Ramadan, Rawahul Bukhari. Dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ini Rasulullah sampai nyuruh. Rasulullah sekali lagi jarang nyuruh yang sunnah. Makanya Rasulullah nggak pernah azan. Rasulullah nggak pernah. Ada waktu itu gini, Rasulullah masuk masjid, ada orang tidur. Beliau sama sahabat Ali. Sahabat Ali suruh itu bangunkan. Ini bangun sahabat Ali. Itu sahabat Ali, ya Rasulullah kenapa kau nyuruh saya? Biasanya kau kalau sudah kebaikan itu cepat tuh. Rasulullah kata gini, kalau saya bangunin dia nggak bangun dosa. Karena perintahnya Rasulullah. Tapi kalau dia nggak bangun disuruh kamu nggak dosa. Makanya kalau kita lagi undang pengurus masjid, pengurus musola, undang nggak datang, nggak usah
kecewa. Mereka tak dosa sama kita. Ya, kita kan sering kecewa. Waduh, diundang kita sepakat nggak datang juga gitu. Gak usah kecewa. Karena nggak ada kewajiban juga mereka datang. Gitu. Kalau Rasulullah yang undang, dosa. Nah ini jarang Rasulullah nyuruh yang sunnah. Khususnya untuk meraih Lailatul Qadar Rasulullah suruh itu. Taharrau. Makanya ini malam 23 ya. Malam 23. Apa yang Rasul lakukan malam 23? Atau malam ganjil. Sadda Mirza. Rasulullah mengencangkan sarung celana. Artinya jangan dibuka itu sarung. Oh, kalau malam hari celana jangan dibuka. Gitu. Artinya sadar. Jadi saking kencangnya pertama itu. Wa ahyal lail, menghidupkan malam. Menghidupkan malam di rumah, di musola, di masjid, hidupkan malam. Hidupkan malam. Kemudian wa ahya ahlahu wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya, istri dan anak-anaknya dibangunkan. Dari sekarang dikasih tahu, istri kita, anak-anak kita dikasih tahu. Nah minimalisnya karena Rasulullah membatasi di ganjil. Ketika ganjil seperti ini kita datang, gitu. Kita hidupkan. Ntar genap santai untuk mempersiapkan ganjil berikutnya. Begitu loh. Itu minimalisnya kan gitu. Syukur-syukur full 10 hari terakhir gitu loh. Kalau nggak bisa, minimalisnya ganjil. Malam ini alhamdulillah kebetulan ganjil 23, datang ke musola. Udah, kalau bareng-bareng itu senang biasanya, semangat, gitu kan? Hidupkan istri, anak-anak dibangunkan, gitu. Jadi kemudian disitulah kita panggil Allah. Doa-doa kita sampaikan. Makanya saya ketika ngimami Qiyamul Lail itu saya bilang sama jamaah, nanti di sujud terakhir kita doa masing-masing. Ada hadis yang begini, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksiru du'a. Itu ada perintahnya, saya melakukan itu. Sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia posisi sujud, maka perbanyaklah doa. Makanya saya bilang sama jemaah, nanti di sujud terakhir, di rakaat terakhir kita sujud, doa masing-masing. Kalau bisa pakai bahasa Arab nggak apa-apa, dijaharkan. Tapi kalau mau bahasa Jawa, bahasa Minang, bahasa Indonesia, dibatin, ya, dibatin. Sampaikan semuanya ke Allah, sampaikan semua ke Allah. Awal-awal hanya kan panjang kan, kata jamaah, aduh liar Ustaz ini kepanjangan, kepanjangan, liar katanya. Saya bilang liar karena nggak doa sih, nungguin imam bangun hanya jadi liar. Kalau punya hajat banyak kan jadi menikmati. Liar karena apa? Ini kapan imam bangunnya kan gitu, jadi liar akhirnya. Nah, setelah lama-lama nggak liar akhirnya. Dia tahu bahwa ya udah kalau gitu saya akan banyakin doa. Iya, banyakin doa karena perintah Rasulullah
fa'aksiru du'a. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aksiru du'a. Paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa. Jadi ayo Ramadan dinilai di akhirnya. Semua amalan kita itu dinilai di akhir. Yang sudah biar. Termasuk umur kita itu dinilai adalah di akhir. Dulu masih banyak maksiat, nggak sholat, minta ampun aja. Udah tua kita seperti ini, perbaiki terus di akhirnya. Makanya kata Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dinilai di akhirnya. Ini Ramadan kita sukses atau tidak dinilai akhir Ramadan ini, bukan yang kemarin-kemarin. Kemarin-kemarin masih banyak kurangnya. Makanya al-ibrah bin nihayat. Al-ibrah bin nihayat la bin naqsil bidayat. Tolak ukur kerjaan itu pada penyelesaiannya, bukan diukur pada permulaan yang banyak kurangnya itu. Ramadan kemarin, awal 1 Ramadan sampai hari ini masih kurang baik. Asal kita bisa menyempurnakan yang terakhir ini, itu yang baik. Makanya Rasulullah ngajarin doa lagi nih. Ini penting untuk semua hal. Allahumma ja'al khaira umri akhirah wa khaira amali khawatimah wa khaira ayyam yawma nalqaka fi. Ya Allah, jadikan umurku yang terbaik di penghujungnya. Seakan-akan Allah dan Rasul itu, lu sekarang mau maksiat, mau yang penting ujungnya baik, beres. Gitu loh. Iya. Sebaliknya kalau kita baik, kalau ujungnya jelek, yang dinilai Allah yang jelek yang terakhir itu. Makanya doa. Kalau nggak pakai bahasa Arab, yang penting tadi doa. Ya Allah, jadikan umurku yang terbaik di penghujungnya, dan jadikan amal atau pekerjaanku yang terbaik di penyelesaiannya, dan jadikan hariku yang terbaik adalah hari ketika aku berjumpa denganmu. Hafal ya? Maksudnya yang penting itu aja, sampaikan ke Allah itu. Ya Allah, jadikan umurku yang terbaik di penghujungnya, jadikan amalku yang terbaik di penyelesaiannya. Ini Ramadan, amal kita Ramadan ini akhir Ramadan tambah baik. Isilah dengan doa-doa sebanyak mungkin, dan jadikan hariku yang terbaik ketika aku berjumpa dengan Engkau ya Allah. Kalau bahasa Arabnya ada tuh di Quran. Sekarang banyak doa hafal Quran tuh. Allahumma ja'al khaira umri akhirah wa khaira amali khawatimah wa khaira ayyami yawma alqaka fi. Bisa dibaca itu itu dari Rasulullah. Ya, akhirnya hanya Allah yang bisa membantu kita. Sampai membantu doa pun ternyata hanya dengan bantuan Allah. Kita mau kesini juga dibantu Allah. Kita dipertemukan ini juga dibantu Allah. Makanya teruslah minta
panggil Allah dengan serius, khususnya Ramadan ini. Semoga di akhir-akhir Ramadan ini kita bisa memaksimalkan sehingga kita mendapat ampunan Allah, mendapat pembebasan dari larangannya Allah, dan kita dikumpulkan sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Amin. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. صلوا سنة الوتر ثلاث ركعات مع القنوت جامعة رحمكم الله. لا